Sosok itu makin dekat sampai wajahnya tinggal beberapa senti aja dari wajahnya Raden. Dan tiba-tiba sosok itu, kamu pernah dengar nggak mitos kalau malam-malam itu nggak boleh siul-siul? Jadi ini ada cerita dari seorang pemuda namanya Arga yang tinggal di sebuah kampung. Di kampung tempat Arga ini tinggal ada satu mitos yang udah turun-temurun. Malam-malam gak boleh siul-siul. Suatu hari, temen kecilnya Arga yang udah lama banget pindah ke kota datang buat main ke rumahnya Arga ini. Namanya Raden. Raden ini nginep beberapa hari di rumah Arga karena rumah lamanya yang ada di kampung itu udah dijual sama orang tuanya. Raden sampai di rumah Arga ini sekitar jam 2 siang. Setelah istirahat sebentar, terus mereka keliling kampung, nostalgia, sambil beli jajanan-jajanan gitu. Pokoknya seru banget katanya. Tapi malamnya, abis makan malam, mereka duduk santai di teras rumah. Ngobrol ngalur ngidul sambil ngerokok. Nah, di tengah obrolan itu, tiba-tiba si Raden ini siul-siul kecil gitu. Arga langsung nengok terus bilang, "Den, di sini tuh kalau malam gak boleh siul-siul, pamali." Tapi Raden ini cuman ketawa, nganggep ya itu mitos kampung biasa lah. Dan dia tetap aja lanjut siul-siul tanpa meduliin omongan Arga. Karena perasaan Arga udah gak enak, akhirnya Arga mutusin buat masuk ke rumahnya duluan. Nah, si Raden masih duduk santai di teras, masih sambil siul-siul kecil. Sampai tiba-tiba ada suara siulan lain. Dia berhenti sebentar, terus ngebales siulan itu. Dan lagi-lagi siulan itu bales siulan lagi. Awalnya Raden pikir yang ngebales siulan-siulannya itu Arga, kayak iseng gitulah dari dalam rumah. Karena emang katanya suara yang dia dengar itu arahnya dari dalam rumah. Tapi makin lama suara siulan itu tuh kayak makin kenceng. Terus kesannya tuh kayak makin ngedeket gitu dari arah belakangnya Raden. Pas Raden noleh, di belakangnya udah berdiri sosok gede banget. Badannya penuh bulu hitam, matanya merah nyala, taringnya juga panjang. Sosok itu lagi nyeringai lebar sambil siul di depan Raden. Raden langsung kaku. Mau lari gak bisa, mau teriak pun gak bisa. Sosok itu makin dekat sampai wajahnya tinggal beberapa senti aja dari wajahnya Raden. Dan tiba-tiba sosok itu siul kenceng banget di depan muka Raden. Sampai kuping Raden itu berdenging katanya saking kencengnya. Akhirnya Raden bisa gerak lagi dan spontan lari sekenceng-kencengnya masuk ke dalam rumah. Dia masuk ke kamar Arga, langsung selimutan nutupin mukanya sambil gemeteran dan gak bisa ngomong apa-apa. Arga bingung, tapi dia gak maksain buat nanya ke Raden ada apa. Karena Arga ini udah tahu, pasti Raden abis ngeliat sesuatu. Besok paginya Raden cerita semuanya ke Arga tentang siulan itu dan sosok hitam bermata merah nyala yang nyautin siulannya. Arga cuma senyum dan bilang, "Lagian kamu dikasih tahu gak percaya sih, Den. Di kampung ini siul malam-malam tuh pamali. Warga di sini percaya kalau kita siul malam-malam itu bisa ngundang makhluk halus. Makanya kalau kamu lagi main ke tempat orang dan di sana ada pamali, ya udah hargain aja. Karena kamu nggak tahu apa yang nunggu kamu kalau kamu tetap ngelakuin pamali itu."